The wicked were like a troubled sea, whose water... I'm afraid the mud pits have stiffened my knees. Princess. No. I cursed you. Anything you tell me when I'm in your arms. Or are they moist and red? Pada film kali ini, Mimin akan membahas sebuah film lawas. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang raja yang terkenal angkuh dan kejam. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Ramses atau Tuhan. Raja itu diberi gelar sebagai Firaun. Dinasti Firaun adalah raja yang paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Kisahnya berkaitan erat dengan kisah Nabi di dalam kitab suci 3 agama. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita Ibrani yang berasal dari tanah Kosen bernama Yohebed. Dia adalah istri seorang budak bernama Amran. Wanita Israel ini sedang memasukkan bayinya ke sebuah peti rotan. Dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan kalau bayinya harus dihanyutkan ke sungai Nil dengan tujuan agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu Raja Firaun yang menjadi penguasa Mesir menugaskan para prajuritnya untuk memburu dan membunuh setiap bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki. Alasannya, Raja Firaun sangat ketakutan setelah bermimpi kalau kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda atau anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel yang diperbudak olehnya. Dengan alasan itulah, Raja Firaun membuat peraturan. Setiap keluarga dilarang melahirkan anak laki-laki agar bangsa Israel tak punya kekuatan untuk melakukan pemberontakan yang akan menghancurkan kerajaannya. Cerita pun baru saja dimulai. Rupanya Tuhan punya rencana lain dengan bayi tersebut. Di suatu hari di dalam istananya, Putri Bitiyah adik kandung dari Raja Firaun sedang dihibur oleh para selirnya. Sang putri terlihat sedang sedih karena baru saja ditinggal matoi oleh suaminya. Namun siapa sangka sang Putri Bitiyah sedang asik memetik bunga yang tumbuh di tepi sungai Nil. Tiba-tiba dia melihat peti rotan yang terbawa oleh arus sungai. Karena penasaran dia pun membuka peti tersebut. Awalnya Putri Bitiyah terlihat kaget. Namun saat para selirnya menanyakan apa yang ditemukannya, Putri Bitiyah langsung menyuruh para selirnya untuk meninggalkannya sendirian. Putri Firaun itu sadar kalau kakaknya sampai tahu dia telah menemukan bayi laki-laki di dalam peti rotan. Sang kakak akan membunuh bayi tersebut. Putri Bitiyah berniat untuk menyelamatkan bayi yang ditemukannya. Sementara Maryam yang disuruh ibunya untuk mengawasi peti rotan yang membawa adiknya terlihat sangat bahagia setelah tahu adik kecilnya ditemukan oleh keluarga kerajaan. Setelah tahu yang di dalam peti adalah sesosok bayi mungil, pembantu setianya yang bernama Mamet kemudian bertanya, bagaimana jika bayi itu diketahui oleh Raja Firaun? Sambil tersenyum Putri Bitiyah kemudian menjawabnya. Kakaknya akan menerima bayi itu sebagai calon pangeran kedua Mesir jika kakaknya tahu bayi itu terlahir dari rahimnya. Putri Bitiyah meyakini kalau kehadiran bayi itu sebagai jawaban dari doanya selama ini yang sangat menginginkan memiliki seorang putra dari almarhum suaminya. Dia kemudian menyuruh pembantunya untuk bersumpah agar tutup mulut dengan penemuan bayi tersebut. Jika pembantu setianya itu melanggar sumpahnya, Putri Bitiyah tak segan-segan untuk membunuhnya. Karena ditemukan hanyut di atas sungai, Putri Bitiyah kemudian memberikan bayi tersebut sebuah nama, yaitu Moses. Singkat cerita, Moses pun tumbuh menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah perkasa. Dia seumuran dengan anak Raja Firaun yaitu putra mahkota bernama Ramses. Pangeran Ramses terlihat iri karena Pangeran Moses sangat dianak emaskan oleh ayahnya, padahal Moses hanya sebatas keponakannya. Kebencian Ramses kepada Moses semakin menjadi-jadi. Setelah adiknya bernama Putri Nefertari lebih menyukai Moses ketimbang dirinya. Padahal Putri Nefertari akan dinikahkan dengannya jika nanti sudah naik tahta menggantikan ayahnya. Welcome to my sister's son. Who is this fair young god?
come into the house. Unfortunately, I have no new treasure city, and you will have none. Karakter Pangeran Ramses yang kejam 11-12 dengan ayahnya berbanding terbalik dengan karakter Pangeran Moses yang punya sifat bijak dan adil kepada sesama. Pangeran Moses tak segan-segan membantu para budak yang tidak mendapatkan hak dan keadilan dari Raja Firaun. Contohnya adalah saat berlangsungnya pembangunan kuil dan patung raksasa untuk memuja Raja Firaun. Moses yang sedang sibuk mengatur perencanaan pembangunan, tiba-tiba didatangi oleh seorang budak atau wanita Ibrani bernama Lilia. Wanita itu meminta tolong kepada Pangeran Moses agar membebaskan pacarnya yang bernama Joshua. Joshua ditangkap oleh prajurit Firaun karena ingin menyelamatkan seorang wanita parubaya yang sedang terjepit saat hendak melumasi sebuah patung raksasa. Tanpa pikir panjang, Pangeran Moses kemudian mendatangi TKP. Melihat ada seorang ibu-ibu yang terjepit patung raksasa, dia pun langsung menolongnya. Pangeran Moses sama sekali tidak mengetahui kalau wanita parubaya yang barusan ditolongnya adalah Yohebed, ibu kandungnya. Tak hanya sampai di situ, Pangeran Moses pun menyuruh prajurit Firaun untuk membebaskan Joshua yang mengaku nekat melabrak para mandor bangunan karena ingin menolong wanita parubaya tersebut. Melihat kebaikan Pangeran Moses, budak bernama Joshua tersebut nekat memberitahunya kalau pekerjaan mereka lambat karena tak diberi makan oleh Raja Firaun. Mendengar kenyataan tersebut, Pangeran Moses terlihat murka. Dia pun menyuruh seluruh budak untuk mengambil persediaan gandum di kuil pendeta suci. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Ramses untuk mengadu perbuatan Pangeran Moses kepada ayahnya karena dianggap telah melanggar peraturan kerajaan. Raja Firaun akhirnya memutuskan untuk membuktikan langsung tuduhan anaknya. Apalagi Pangeran Ramses terus mengomporinya kalau seluruh budak beramai-ramai menyanjung dan meneriakan nama Pangeran Moses. Kenyataan tersebut membuat Raja Firaun khawatir kalau suatu saat Pangeran Moses akan berkhianat kepadanya. Setelah sampai di lokasi, Raja Firaun mulai menanyakan kebenaran tentang keputusan Pangeran Moses yang menyuruh para budak untuk mengambil bahan makanan dari kuil pendeta suci. Pangeran Moses mulai beradu kecerdasan dengan Pangeran Ramses yang terus mengompori ayahnya agar menghukum saudaranya tersebut. Dia meyakinkan ayahnya kalau Moses telah merugikan keuangan kerajaan. Namun dengan santainya Pangeran Moses mencoba menjelaskan alasannya. Dia mulai memperlihatkan hasil pembangunan yang selama ini dipercayakan kepadanya. Pangeran Moses berpendapat dengan memberikan makan para budak, maka pekerjaan akan selesai jauh lebih cepat. Tapi jika para budak tidak diberi makan, maka pekerjaan akan jauh lebih lambat. Semakin lama pembangunan tersebut selesai, kerajaan justru rugi 2 kali lipat. Selain kehilangan satu persatu para pekerjaan yang matoy karena kelelahan, bekal makanan juga ujung-ujungnya akan habis karena harus ngasih makan para prajurit yang mengawal para budak di lapangan. Mendengar alasan dari keponakannya, Raja Firaun hanya bisa tertegun. Dia sangat terpukau dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Pangeran Moses. Sang raja akhirnya malah menuduh putranya Ramses yang telah memfitnah saudaranya. Melihat Raja Firaun lebih menyayangi Pangeran Moses, mandor bangunan bernama Baka memperingatkan Pangeran Ramses kalau Pangeran Moses suatu saat bisa saja merebut tahta kerajaan darinya. Namun, Pangeran Ramses dengan percaya diri meyakinkan mandor bangunannya kalau dia tidak akan membiarkan saudaranya itu mendapatkan kekuasaan di tanah Mesir. Sambil bertolak pinggang dia berkata, kota yang dibangun melalui tangan Moses suatu saat akan mengharumkan namanya. Dan Putri Nefertari, wanita yang dicintai Pangeran Moses, suatu saat akan menjadi istrinya. Hingga akhirnya di suatu hari, pelayan Putri Bitiyah yang selama ini ikut menyembunyikan tentang rahasia Pangeran Moses akhirnya mengkhianati sumpahnya. Dia memberitahu Putri Nefertari kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi dia terlahir dari rahim seorang wanita dari bangsa Israel bernama Yohebed. Putri Bitiyah memungut bayi Moses yang dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil. Mendengar pengakuan dari pelayannya, Putri Nefertari terlihat shock. Namun cintanya kepada Pangeran Moses membuat dia tidak peduli dengan masa lalu kekasihnya. Putri Nefertari justru membunuh pelayan tersebut dengan cara mendorongnya hingga jatuh dari atas balkon. Putri Nefertari tidak ingin kekasihnya Moses diusir dari istana. Jika sampai itu terjadi, Raja Firaun pasti akan menjodohkan dia dengan Pangeran Ramses kakaknya, seorang laki-laki yang tidak pernah dicintainya. Namun saat Pangeran Moses masuk ke kamarnya, tak sengaja dia melihat potongan kain tradisional yang biasa dipakai oleh suku Ibrani.
dia pun mulai curiga kalau Putri Nefertari telah menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah didesak terus oleh kekasihnya, Putri Nefertari akhirnya terpaksa memberitahu kejadian yang sebenarnya. Dia mengaku telah membunuh pelayannya bernama Mamet karena telah membuat pengakuan kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi terlahir dari rahim seorang ibu dari bangsa Israel. Mendengar pengakuan pacarnya, Pangeran Moses terlihat bingung. Untuk memastikan kebenarannya, dia pun berniat untuk mendatangi Putri Bitiyah, ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, Pangeran Moses mulai menanyakan seorang wanita dari suku Ibrani yang bernama Yohebed. Dia mulai mencari tahu kebenaran yang selama ini dirahasiakan darinya. Namun Putri Bitiyah berusaha menutupi semuanya. Jika dia memberitahu putranya, dia khawatir akan kehilangan Moses, anak kesayangannya. Karena tak menemukan jawaban, Moses pun memperingatkan ibunya kalau dia akan mencari tahu semua rahasia yang selama ini disembunyikan darinya. Melihat sikap putranya, Putri Bitiyah mulai terlihat panik. Dia pun menyuruh pelayannya untuk menyiapkan kereta kuda. Malam itu juga, Putri Bitiyah berencana akan melakukan perjalanan ke daerah Gosen untuk mendatangi rumah ibu kandung Pangeran Moses yang bernama Yohebed. Dia berencana untuk menyuruh keluarga Moses agar secepatnya pergi meninggalkan daerah Gosen sebelum Pangeran Moses putranya mengetahui tempat tinggal ibu kandungnya. Namun setelah sampai di rumah ibu kandung Moses, Yohebed menolak saran dari Putri Bitiyah untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Dia pun meyakinkan Putri Bitiyah kalau keluarganya tidak akan mengambil Moses darinya. Namun karena terlanjur takut kehilangan putranya, Putri Bitiyah tetap memaksa keluarga Yohebed untuk segera berkemas dan pergi dari kampungnya. Putri Bitiyah berjanji akan menanggung semua kebutuhan keluarga Yohebed. Yang penting putranya tidak bertemu dengan ibu kandungnya. Saat berdebat itulah, tiba-tiba dari arah pintu Pangeran Moses muncul di hadapan ibunya. Rupanya Pangeran Moses sengaja membuntuti ibunya. Kehadiran putranya semakin membuat Putri Bitiyah panik dan ketakutan. Untungnya, Yohebed, ibu kandung Pangeran Moses, berusaha membantu adik Raja Firaun tersebut agar rahasia tentang siapa ibu kandung Moses tidak terbongkar. Sambil berusaha menahan air mata dan rasa rindu kepada putranya, Yohebed membohongi Pangeran Moses kalau dia bukan ibu kandungnya. Namun saat Moses meminta ibunya untuk bersumpah, Yohebed akhirnya tak sanggup menahan air matanya. Besarnya kerinduan seorang ibu tak akan bisa dibendung meskipun terhalang gunung dan lautan. Akhirnya, Yohebed pun mengungkapkan rahasia masa lalu anaknya. Setelah tahu kalau dia terlahir dari seorang budak dari bangsa Israel, Pangeran Moses pun tak malu-malu untuk memeluk ibunya dan dua saudaranya yang bernama Harun dan Maryam. Moses pun memutuskan untuk tinggal bersama ibu kandungnya dan dia menyuruh ibu angkatnya untuk pulang ke istana. Putri Bitiyah terlihat sedih dan tak percaya kalau putra kesayangannya lebih memilih hidup menjadi budak bersama ibu kandungnya daripada hidup enak di istana bersamanya. Singkat cerita, setelah tinggal bersama ibu kandungnya, Moses pun ikhlas menanggalkan semua kemewahan dan kekuasaannya yang telah diberikan oleh Raja Firaun. Dia lebih memilih hidup menjadi orang miskin dan bekerja menjadi budak daripada harus melihat bangsanya ditindas dan dikekang kebebasannya oleh Raja Firaun. Pilihan Pangeran Moses tersebut sempat membuat kekasihnya Putri Nefertari merasa kasihan. Melihat kondisi Moses kekasihnya, dia pun memanggil Moses untuk datang ke istananya. Putri Nefertari mempertanyakan keputusan Moses untuk meninggalkan istananya, padahal Raja Firaun telah memberinya harta dan kekuasaan. Kenapa Pangeran Moses lebih memilih hidup menjadi budak yang hina dan kotor, padahal Raja Firaun sudah memprioritaskan Pangeran Moses untuk menggantikan dirinya sebagai raja di masa depan. Sambil tersenyum, Pangeran Moses pun kemudian menjelaskan alasannya. Dia sama sekali tidak berambisi untuk menjadi seorang raja yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyatnya. Dia tidak silau dengan harta dan jabatan yang baginya semua itu hanyalah titipan. Dia hanya ingin melawan ketidakadilan, sikap sewenang-wenang, anti kritik, pencitraan, dan perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun. Pangeran Moses lebih memilih hidup miskin tapi bermanfaat buat orang lain daripada hidup bergelimangan harta tapi hasil dari suap dan korupsi di istana. Setelah Pangeran Moses tinggal dengan ibu kandungnya dan berbaur dengan para budak yang bekerja kepada Raja Firaun, Pangeran Moses mulai merasakan penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Setiap hari dia melihat para budak itu disiksa bahkan dibunuh jika melawan perintah dari Raja Firaun. Hingga suatu hari hatinya terpanggil untuk menolong Lilia,
seorang wanita atau budak dari suku Ibrani yang dibawa paksa oleh mandor bangunan bernama Baka. Lilia akan dijadikan budak pemuas nafsu di rumahnya. Ternyata sebelum Moses datang menolong Lilia, pacarnya bernama Joshua sudah duluan datang untuk menyelamatkan pacarnya. Namun sayangnya Joshua berhasil ditangkap oleh prajurit Raja Firaun. Saat melihat kehadiran Pangeran Moses, mandor bangunan sempat heran. Kenapa Pangeran Moses mau melawannya? Hanya karena ingin membantu seorang budak. Pangeran Moses akhirnya terpaksa membunuh mandor bangunan agar bisa membebaskan Joshua dan Lilia pacarnya. Namun, Pangeran Moses sama sekali tidak menyadari kalau aksinya tersebut diketahui oleh ajudan Baka bernama Dastan yang mengintipnya dari balik pintu. Kematoyan Baka, mandor bangunan kepercayaan Raja Firaun, membuat Pangeran Ramses murka. Dia pun menyuruh prajuritnya untuk memburu Joshua dan pacarnya. Kasus pembunuhan orang kepercayaan Raja Firaun tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ajudan Baka bernama Dastan. Dia akan memberitahu Pangeran Ramses siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Tapi dengan satu syarat, Pangeran Ramses mau mengangkatnya sebagai mandor baru untuk menggantikan majikannya yang meninggal. Setelah Pangeran Ramses setuju dengan persyaratannya, akhirnya Dastan pun memberitahu Pangeran Ramses kalau yang membunuh Baka adalah Pangeran Moses. Bahkan dia memberitahu Ramses kalau Pangeran Moses bukan anak kandung Putri Bithiah. Dia lahir dari seorang budak bernama Yohebed. Mendengar informasi tersebut, Pangeran Ramses terlihat sangat senang. Baginya ini adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan Pangeran Moses yang menjadi pesaing utamanya untuk memimpin kerajaan Mesir di masa depan. Pangeran Ramses pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Pangeran Moses dan memasukkannya ke penjara. Dia akan membawa kasus tersebut ke hadapan ayahnya sebagai bukti kalau selama ini Pangeran Moses telah menipu dan mengkhianati ayahnya. Besok harinya, Pangeran Ramses langsung melaporkan kejadian itu kepada Raja Firaun. Awalnya sang raja tidak percaya dengan informasi yang diberikan oleh putranya. Namun Raja Firaun terlihat shock dan kaget saat Pangeran Ramses menyuruh prajuritnya untuk membawa Moses ke hadapannya. Sang raja terlihat sedih dan kecewa melihat sosok keponakan yang sangat dicintainya ternyata selama ini telah menipunya. Putri Bithiah sempat berusaha membela putranya. Namun karena dianggap telah menipunya, Raja Firaun menyuruh adiknya tersebut untuk pergi dari istananya. Raja Firaun kemudian memanggil Pangeran Moses agar lebih dekat. Dia ingin jawaban langsung dari mulut keponakannya tentang tuduhan dan pengkhianatan yang dilaporkan oleh Pangeran Ramses putranya. Dengan lantang, Pangeran Moses menjawabnya kalau dia anak seorang budak dari bangsa Israel, bukan keturunan Raja Firaun. Karena kecewa dengan jawaban Pangeran Moses, pada hari itu juga Raja Firaun langsung menetapkan kalau Pangeran Ramses sebagai calon raja untuk menggantikan dirinya. Dia juga akan menikahkan Pangeran Ramses dengan Putri Nefertari yang terlihat sedih melihat keadaan Pangeran Moses kekasihnya. Raja Firaun pun menyerahkan semuanya kepada Pangeran Ramses putranya untuk memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada Pangeran Moses. Akhirnya Pangeran Ramses memutuskan untuk mengasingkan Pangeran Moses di sebuah wilayah terpencil yang sejauh mata memandang hanyalah gurun tandus dengan cuaca yang sangat ganas. Di sana Pangeran Moses hanya berteman dengan ular dan kalajengking. Pangeran Ramses akan membiarkan Pangeran Moses mati pelan-pelan dibunuh oleh ganasnya alam. Pangeran Ramses hanya memberikan tongkat untuk membantu perjalanan dan jubah untuk menghangatkan Pangeran Moses dari dinginnya malam. Selain itu, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Pangeran Moses dari ganasnya gurun sur yang kering kerontang. Day's ration of bread and water. 1 day's ration. Namun Tuhan punya rencana lain untuk menempa Pangeran Moses dengan rasa sakit, lapar, haus, dan dahaga. Tuhan telah menguji ketabahan dan kesabarannya hingga akhirnya menuntunnya sampai di sebuah desa bernama Midian. And he found strength. Diceritakan kalau desa Midian dihuni oleh 7 wanita cantik, putri dari kepala desa bernama Yitro. Keluarga keturunan Ismail ini kesehariannya adalah menggembala domba di lembah Gunung Sinai. Pertemuan Moses dengan 7 bidadari cantik ini diawali dari gangguan beberapa laki penyamun yang sedang menggoda ke-7 gadis cantik yang sedang menggembala. Kegaduhan itu membuat Pangeran Moses bangun dari tempat tersebut dan berusaha menolong ke-7 wanita cantik tersebut. Dari sanalah awal mula dia berkenalan dengan kepala desa bernama Yitro dan ke-7 putrinya.
Yitro kemudian menyarankan Pangeran Moses agar mau tinggal di desanya. Karena tak punya pilihan lain, Pangeran Moses pun menerima tawaran tersebut. Dia pun akhirnya ikut membantu keluarga Yitro sebagai pengembala domba. Hingga di suatu hari Yitro menawarkan Pangeran Moses untuk menikahi salah satu dari ketujuh putrinya. Pilihan Pangeran Moses pun jatuh ke anak yang paling tua bernama Sephora. Pangeran Moses akhirnya menikah dengan wanita dari desa Midian dan tinggal di lembah Gunung Sinai. Dia dikaruniai seorang putra dari hasil pernikahannya. Hingga di suatu hari Pangeran Moses dikejutkan dengan kedatangan Joshua, budak yang pernah dia bantu saat ditangkap oleh mandor bangunan bernama Baka. Rupanya Joshua sudah lama mencari Pangeran Moses. Dia meyakini kalau Pangeran Moses adalah utusan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun kepada bangsanya. Namun Pangeran Moses menolak anggapan tersebut. Dia meyakinkan Joshua kalau dia bukan orang yang selama ini dinantikan oleh bangsa Israel. Hingga akhirnya Tuhan menuntunnya untuk mendaki Gunung Sinai. Di atas gunung itulah Pangeran Moses untuk pertama kalinya bertemu dengan Tuhannya. Dia mendapatkan wahyu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir agar terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun. Setelah tahu kalau Pangeran Moses adalah utusan Tuhan yang dijanjikan untuk membebaskan bangsanya, Joshua menawarkan bantuan untuk mengumpulkan kelompok agar mengambil senjata untuk berperang. Namun Pangeran Moses melarangnya. Dia berkata kalau tongkat gembala yang dibawanya adalah senjata untuk membebaskan bangsanya. Singkat waktu setelah kematian ayahnya, Pangeran Ramses pun diangkat menjadi Raja Mesir. Dia didampingi oleh adiknya Ratu Nefertari yang telah dinikahinya. Di bawah kekuasaan Raja Ramses, Mesir mencapai puncak kejayaannya. Untuk mengabadikan kebesaran Mesir, Raja Ramses banyak membangun monumen dan patung raksasa. Salah satu bangunan yang paling terkenal adalah patung yang didirikan di wilayah Karnak dan Abu Simbel. Sementara Pangeran Moses ditemani oleh adiknya bernama Harun, memutuskan untuk mendatangi Raja Ramses di istananya. Dia akan meminta langsung agar Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Raja Firaun. Dia pun menanyakan siapa yang menyuruh Pangeran Moses untuk membebaskan para budak yang ditawannya. Dengan lantang, Pangeran Moses mengatakan bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk menyampaikan kebenaran dan membebaskan perbudakan. Pangeran Moses berusaha menyadarkan Raja Ramses bahwa kuasa Tuhan lebih tinggi dari kekuasaan yang dimilikinya. Mendengar pengakuan Pangeran Moses, Raja Firaun terlihat tertawa. Sambil mengejeknya, dia pun meminta Pangeran Moses untuk membuktikan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Tuhannya. Pangeran Moses pun kemudian menyuruh Harun untuk melemparkan tongkat miliknya ke depan Raja Firaun untuk membuktikan kalau ucapannya adalah wahyu dari Tuhan. Dan dalam sekejap mata, tongkat itu berubah menjadi ular. Namun pembuktian dari Pangeran Moses itu justru ditertawakan oleh Raja Firaun. Dia menuduh Pangeran Moses mau menipunya dengan trik sihir murahan. Raja Firaun kemudian menyuruh pengawalnya untuk melemparkan tongkat miliknya. Dan tongkat itu sama-sama berubah menjadi ular. Dengan angkuhnya Raja Firaun ingin menunjukkan ke semua orang kalau dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Moses. Cobaan dan godaan yang harus dilalui Pangeran Moses sangatlah berat. Selain dianggap gila oleh Raja Firaun dan pengikutnya, godaan yang lain pun datang dari wanita yang pernah dicintainya, yaitu Ratu Nefertari. Sang ratu menyuruh pengawalnya untuk membawa Pangeran Moses ke kamarnya. Dengan kecantikannya, sang ratu merayu Pangeran Moses agar meninggalkan Tuhannya. Dia berjanji untuk mengembalikan nama besar Pangeran Moses agar bisa mendapatkan jabatan yang penting di istana. Namun dengan tegas, Pangeran Moses menolaknya. Dia mengingatkan Ratu Nefertari kalau dia bukan Moses yang dulu dikenalnya. Cintanya sudah dia berikan hanya kepada Tuhannya. Sejak saat itu, Pangeran Moses terus berusaha untuk mengingatkan Raja Ramses kalau murka Tuhan akan menimpa bangsa Mesir jika dia tetap menolak untuk membebaskan para budaknya. Namun peringatan dari Pangeran Moses tak pernah didengarnya. Raja Firaun sama sekali tak percaya dengan adanya Tuhan. Padahal berkali-kali Pangeran Moses menunjukkan mujizatnya. Salah satunya saat tongkatnya sanggup membuat sungai Nil berubah menjadi merah. Namun Raja Firaun tetap menganggap yang dilakukan oleh Pangeran Moses adalah trik ilmu sihir. There, where he struck the river. He bleeds. The power of the Lord. For 7 Hingga akhirnya Tuhan pun menurunkan azabnya. 7 hari 7 malam Mesir dilanda wabah penyakit yang mematikan.
Pangeran Moses sekali lagi berusaha mengingatkan Raja Firaun agar secepatnya bertobat dan memohon kepada Tuhan agar rakyat Mesir bisa diselamatkan. Namun Raja Firaun terlihat keras kepala. Dengan sombongnya dia berkata kalau kerajaannya akan dilindungi oleh para dewa yang bersemayam di patung-patung raksasa yang dibuatnya. Kesombongan Firaun tersebut membuat Tuhan semakin murka, hingga akhirnya bangsa Mesir dilanda wabah kabut hitam yang sangat mematikan. Kabut hitam tersebut menutupi matahari selama 3 hari 3 malam yang menyebabkan langit menjadi gelap gulita. Teriakan dan suara kematian terdengar seantero kerajaan. Satu persatu pengikut Raja Firaun tewas mengenaskan. Sementara di rumahnya, Pangeran Moses mulai mengumpulkan orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Dia meyakinkan pengikutnya wabah itu tidak akan membunuh orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhannya. Pangeran Moses pun terlihat bahagia saat melihat putri Bitiah, ibu angkatnya, lebih memilih ikut dengannya. Sementara di istananya, Raja Firaun sama sekali tak terlihat takut dengan wabah tersebut. Dia menganggap wabah yang datang hanyalah wabah musiman. Namun keangkuhan Raja Firaun akhirnya mulai goyah setelah wabah kabut hitam telah menewaskan putra kesayangannya. Dalam keputusasaannya, Raja Firaun mencoba menaruh anaknya di atas tangan patung raksasa yang dia sebut sebagai jelmaan dewa. Raja sombong tersebut mulai memohon agar para dewa bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Kelakuan Raja Firaun itu justru dicemooh oleh istrinya Ratu Nefertari yang menganggap patung itu hanya barang mati buatan manusia. Mustahil bisa menghidupkan anaknya yang telah mati. Karena patung dewa yang dia buat tak kunjung bisa menghidupkan kembali anaknya, Raja Firaun akhirnya mulai frustasi. Dia pun terpaksa menyuruh pengawalnya untuk membawa Pangeran Moses ke hadapannya. Setelah bertemu, Raja Firaun pun mengabulkan permintaan Pangeran Moses untuk membebaskan bangsa Israel yang diperbudak olehnya. Namun dengan syarat Pangeran Moses membawa serta wabah penyakit yang dikirim oleh Tuhannya. Namun persyaratan itu ditolak oleh Pangeran Moses. Dia memberitahu Raja Firaun kalau wabah yang datang sudah di luar kuasanya karena semua atas kehendak Tuhan. Namun dia berjanji untuk mendoakan Raja Firaun dan rakyat Mesir agar terbebas dari wabah tersebut. Setelah Raja Firaun membebaskan para budak yang ditawannya, Pangeran Moses pun mulai menuntun bangsa Israel untuk keluar dari wilayah Mesir. Dibantu oleh Harun dan Joshua, bangsa Israel dari berbagai suku mulai bergerak. Out of this glorious chaos, it is Joshua. They did not know where they were going, and they cared no more. Oh, Israel! Remember this. Namun setelah kerajaannya mulai terbebas dari wabah penyakit, Raja Firaun mulai mengumpulkan pasukannya. Dia tak akan membiarkan Pangeran Moses dan para pengikutnya bisa dengan mudah menikmati kebebasannya. Rasa dendam dan sakit hati karena telah dipermalukan Pangeran Moses membuatnya bertekad untuk membunuh Pangeran Moses dan para pengikutnya. Mengetahui kalau Raja Firaun akan menyerangnya, Pangeran Moses pun kembali berdoa kepada Tuhan agar bangsa Israel bisa diselamatkan dari sebuah pasukan Firaun. Dan mukjizat kembali diperlihatkan Pangeran Moses saat tongkat ajaibnya sanggup membelah Laut Merah, sehingga terbuka jalan untuk menyelamatkan para pengikutnya. Namun saat pasukan Raja Firaun mencoba mengejarnya ke tengah lautan, Tuhan kembali menunjukkan kekuasaannya. Setelah para pengikut Moses berhasil menyeberangi lautan, Tuhan kembali menyatukan laut yang awalnya terbelah. Kejadian itu membuat Raja Firaun dan pasukannya panik. Mereka pun berusaha untuk keluar dari gulungan laut tersebut. Namun karena kesombongannya, akhirnya Raja Firaun dan pasukannya akhirnya tewas mengenaskan setelah ditenggelamkan Tuhan di dasar lautan. Setelah kematian Raja Firaun dan para pasukannya, Pangeran Moses dan para pengikutnya kembali melakukan perjalanan. Tuhan telah memberi petunjuk kepada Pangeran Moses agar segera membawa seluruh pengikutnya ke lembah Gunung Sinai. Di sana Tuhan telah memerintahkan Pangeran Moses agar bangsa Israel mau bersujud dan menyembah Tuhannya. Dan film pun tamat.
Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.